warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih buat kakak telah menyempatkan waktunya buat diwawancarai sebentar, walaupun lewat Zoom. Mungkin lebih baik sebelumnya kami mengenalkan diri dulu masing-masing. Mulai dari saya, kenalkan nama saya Nur Iman Setiadi. Perkenalkan, nama saya Nisa Pania. Perkenalkan, nama saya Rizka Bunga Mustika. Perkenalkan, nama saya Ale Putri Hafiz. Perkenalkan, nama saya Dina Delia. Baik, sebelum kita mulai pertanyaan nih, boleh dong kami mau tahu nih nama kakak. Oh, boleh. Sebelumnya kenalin nama saya atau gua nih ngomongnya? Terserah, mana enaknya aja kak. Mana enaknya? Ya, nama gua Faiz. Panggilnya Faiz. Faiz, oke Kak Faiz. Langsung aja lah ya kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama nih, pertanyaan dari saya sendiri dulu. Saya mau nanya nih mengenai sejarah dari ini usaha kakak. Ini kapan sih dirintisnya? Terus ceritain tuh kak, sedikit gimana nih, kenapa bisa milih usaha ini? Oke kak, silakan. Sejarah sedikit tentang usaha yang kita buat ya. Jadi usaha kita ini kan usaha di bidang kuliner atau F&B. Ini kan kedai kopi yang lagi pada umumnya lah sekarang. Ini kita tuh baru mulai ngerintis ini dari 2 bulan yang lalu. Kita opening tuh di bulan September tanggal 19. Sebenarnya ini baru banget sih. Baru jalan 2 bulan ini kita. Kalau untuk masalah sejarah sedikit gimana kita bisa ngebuat ini usaha-usaha kayak gini, sebenarnya dari pemikiran saya kan jalan di sini tuh nggak sendiri ya. Saya partneran sama teman-teman SMA saya. Terus kenapa kita akhirnya mutusin buat bikin usaha-usaha kayak gini? Ya karena teman-teman SMA saya basicnya adalah anak-anak yang nongkrong tuh rutin tiap hari, kayak tiap hari kalau nggak nongkrong tuh nggak bisa. Jadi kenapa nggak kita buat tempat nongkrong aja untuk teman-teman kita yang emang tiap hari nongkrong di tempat kita, yang sebenarnya tujuannya adalah kita nongkrong produktif yang dimana kita juga dapat income dari tempat-tempat nongkrongan kita itu sendiri. Awalnya sebenarnya dari pemikiran kayak gitu, sampai akhirnya baru kita lah. Terus kita mau bikin apaan nih tempat nongkrongan? Ya udah kita nyari yang kayak sekarang untuk tempat-tempat kopi bagus deh. Terus juga ada yang memang basicnya udah ada tentang kopi. Akhirnya kita perdalam lagi tentang kopi beberapa, karena kita dari semuanya nggak semua yang ngerti tentang kopi. Sama kayak saya juga, saya sebenarnya nggak terlalu ngerti tentang kopi. Jadi yang di dalam itu ada sekitar 2 orang, kita ikutin barista kelas dulu di Cikarang. Kita persiapan tuh selama sekitar 1,5 bulan buat persiapan, sampai akhirnya kita opening di bulan September. Ya itulah sejarah singkatnya sedikit tentang kedai kopi luring ini. Jadi nongkrong biasa di tempat orang, ini tempat sendiri ya kak? Iya, betul. Kalau boleh tahu lokasi di mana sih kak? Lokasi di Tambun Selatan di Gria Sri 2. Oke, boleh. Baik, mungkin selanjutnya ada nih teman saya yang mau ditanya. Boleh? Ya kak, saya ingin izin bertanya, bagaimana cara kakak mendapatkan bahan baku? Bagaimana nyari bahan baku? Iya kak. Kalau bahan baku itu kita sebenarnya nyari dari referensi yang ada dari internet, dari teman-teman yang udah kenal tentang kopi, juga dari salah satu teman kita yang ngajarin kita tentang bikin kopi juga, yang waktu teman-teman ikut barista kelas. Kita juga nanya-nanya ke mereka, dari mana sih kita dapat bahan baku. Sebenarnya dari hasil referensi sih, dari internet, dari teman-teman juga. Sampai akhirnya ya sekarang sebenarnya kita kayak ngundang-ngundangin biji-biji kopi itu nggak cuma pakai satu brand atau satu merek. Sekarang kita masih di tahap analisis atau masih nyobain biji-biji merek-merek yang ada di Indonesia dengan hasil referensi dari teman-teman. Jadi kita belum pakem pakai satu merek. Kita masih nyari-nyari yang menurut kita cocok nih untuk di kedai-kedai kita pakai biji-biji yang kayak gini. Kita masih nyari-nyari. Tapi hasil dari referensi intinya itu.
Ya baik Kak. Terima kasih Kak. Iya. Baik, selanjutnya boleh siapa yang mau tanya? Bagaimana sih Kak cara untuk mengelola produk ini? Mengelola. Kalau mengelola, sebenarnya kita ini kan kalau kopi itu kan kita udah dapat biji kopinya itu udah dapat. Jadi tinggal masuk ke pengolahan untuk menjadi minuman aja ya. Jadi posisi biji ini udah di roasting namanya ya. Udah di roasting. Jadi kita tinggal ngegrinder tuh ngegiling biji biar jadi bubuk biji kopi. Baru kita sebenarnya tekniknya proses biji kopi itu ada banyak, ada dua ya, ada manual brew sama espresso base ya. Kalau manual brew itu yang bener-bener dari mesin grinder terus kita olah dari biji kopi, nanti pakai manual brew tuh misalkan kayak kalau teman-teman tahu kayak kopi-kopi V60 atau Japanese atau apalagi Vietnam drip yang gitu-gitu tuh, itu tuh prosesnya langsung dari biji di grinder langsung pakai air panas, tapi nanti prosesnya ada pakai dripper namanya gitu-gitu. Kalau espresso base itu yang biasa pakai mesin, kalau teman-teman tahu yang biasa pakai mesin di namanya juga espresso, di press nanti dia keluar air espressonya itu gitu. Yang biasa buat kalau teman-teman tahu latte art yang kopi-kopi di gambar-gambar itu namanya espresso base, pakai espresso base-nya tuh. Ya prosesnya kira-kira kayak gitulah. Oke, boleh. Yang ini selanjutnya yang mau nanya. Udah dijawab kan, Rizka? Saya izin bertanya, bagaimana cara menjaga produk agar tetap aman dan tetap berkualitas? Bagaimana cara menjaga? Sebenarnya kalau ngejaga biji kopi sih lebih ke ditaruh di tempat yang kedap aja ya. Taruh tempat kedap, jadi nggak terlalu banyak kena udara, nggak terlalu terpengaruh sama lingkungan sekitar kalau biji kopi, karena sifatnya biji kopi itu kan meresap rasa lingkungan sekitar. Kalau teman-teman tahu kenapa ada biji kopi yang rasanya kayak ada rasa-rasa buah gitu-gitu, itu dia dari proses waktu penanamannya. Jadi waktu penanamannya dia itu didekatkan dengan misalkan rasa stroberi, dia ditanam itu biasanya di dekat dengan pohon-pohon stroberi, karena biji kopi sifat itu ngeresap rasa-rasa lingkungan sekitarnya, jadi dia ngeresap rasa stroberi. Makanya kalau ngerawat biji di sini ya yang penting ditaruh di tempat yang kedap, jangan sampai dia kayak banyak kena angin, banyak di luar tempat. Makanya kita ditaruh di dalam toples yang rapat kayak gitu aja. Kasih Kak. Iya. Pertanyaan terakhir nih dari Kak Daina, boleh silakan. Kak, saya izin bertanya tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi kemasannya. Untuk proses produksi sih beda-beda. Karena kan kita menunya tuh ada kopi, ada non kopi. Di kopi pun ada dua, ada espresso base, ada manual brew. Yang paling lama tuh manual brew apa espresso base? Hah? Manual brew. Sebenarnya yang paling lama itu prosesnya ada di waktu pembuatan manual brew. Manual brew itu sekitar 10-15 menit ya. Penyajiannya itu sekitar 10-15 menit. Kalau espresso base bisa ya rata waktu 7-10 menit lah. Kalau untuk yang non kopi mah cepet, bisa 5 menit kelar untuk penyajian langsung ke customer bisa. Itu kan pertanyaan ya, arahnya ke situ kan? Iya Kak. Ya Kak, makasih Kak. Iya. Ya udah Kak, ini pertanyaan terakhir sih Kak ya. Boleh. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih tiap hari itu omsetnya gimana? Naik turun kah atau gimana nih? Boleh dong ceritain dikit. Kalau omset sebenarnya kalau selama 2 bulan ini ya dibilang alhamdulillah lah masih ada. Cuman kalau misalkan untuk target kita masih di bawah target kita, karena sebenarnya kita banyak kendala juga, seperti kayak karena saya ini kan jalan partneran banyak nih, kepala orangnya tuh banyak, nggak cuman berdua bertiga, saya itu jalan ber-7 orang, total 7 orang. Jadi kita kan punya bagian masing-masing, ada yang megang bagian marketing, ada yang megang keuangan, ada yang megang SDM, ada manajer pusatnya, ada bagian pengembangan gitu-gitu. Nah jadi
lumayan terkendala karena beberapa ada yang masih menyelesaikan proses perkuliahannya. Jadi kan rata-rata kita ini semester akhir ya. Semester akhir lah, udah semester berapa? 7 ya? Semester 7, jadi udah mulai pada skripsi. Jadi kita masih terkendala dengan kesibukan kuliah. Jadi ya kalau sekarang sih ya, sama dengan kondisi hari ini kayak COVID ini kita lumayan terkendala juga karena target pasar kita sebenarnya anak-anak sekolah. Kan anak sekolah belum masuk juga nih. Ya kan? Nah, jadi target pasar kita tuh belum memenuhi lah. Intinya target pasar kita itu belum terbentuk. Itu dulu. Kalau masalah omset sih ya kalau omset nanti ya profitnya itu tetap ada, cuman nggak sesuai target aja. Gitu. Kalau masalah produksi atau fixed cost bulanan itu udah kalau ketutup alhamdulillah ketutup. Oke, semoga ya Kak, semoga pandemi berakhir ini usaha Kakak makin meningkat. Amin. Amin. Yang penting teman-teman harus main ke sini. Boleh itu yang dekat-dekat nih. Udah Kak, ini sebelumnya makasih banget nih Kak, udah nyempetin nih waktunya sebentar. Iya, sama-sama. Kembali kasih. Oke ya, ini kami dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.